Kenalkan, saya Fauzan Rizky Wardana, perwakilan dari kelompok 4, ingin menyelesaikan apa yang pembahasan kami, yaitu mengenal sistem koloid. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah: 1. Mengenal macam-macam dispersi koloid. 2. Mengenal larutan sejati, suspensi kasar, dan koloid. 3. Mengenal koloid dan contohnya. Untuk teorinya, koloid yang disebut juga dispersi koloid atau suspensi koloid adalah suatu campuran yang berada di antara larutan sejati dan suspensi kasar. Ukuran partikel koloid mempunyai diameter antara 10⁻⁷ dan 10⁻⁵ cm, yang berarti lebih besar dari ukuran partikel larutan sejati, yaitu diameter kurang dari 10⁻⁷, dan lebih kecil dari ukuran partikel suspensi kasar, yaitu diameter lebih dari 10⁻⁵ cm. Suatu dispersi koloid terdiri atas 2 fase, yaitu fase yang terdispersi dan medium pendispersinya. Baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair, ataupun padat. Koloid dapat digolongkan menurut fasenya. Halo guys, assalamualaikum. Kita dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Saya namanya Fauzan Rizky Wardana. Saya Nasib Kandari. Saya Nasib Wijaya Kinampunan. Saya Nepati Pratu Dasari. Saya Gari Gandara Kerjai. Saya Joyce Abdi Lali. Kita bakal ngapain di sini guys? Kita mau percobaan menggunakan koloid. Selanjutnya kita akan melakukan sistem koloid. Yang pertama adalah apa ini? Kaca berwarna. 500.000 jenis. Apakah mangkok berwarna ini masuk ke dalam sistem apa? Nama koloid apa? Kan mangkok itu padat. Terus dia berwarna. Nah, kan warna itu kan padat. Jadi padat, nama padat itu namanya apa? Benar. Itu siapa tuh yang benar tuh? Kita tahu. Berarti kaca berwarna itu adalah fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat, dan nama koloidnya adalah sol padat. Selanjutnya, setelah kita mengelompokkan sistem koloid yang kaca berwarna, kita akan mengelompokkan sistem koloid, yaitu apa guys? Margarin. 100 buat kalian. Pertama kita raba-raba dulu guys. Ternyata setelah diraba-raba, margarin itu berwujud padat dan masuk ke dalam medium. Setelah diraba-raba lagi, ternyata fase terdispersinya adalah cair, maka padat ditambah cair sama dengan Emosi padat. benar. Kasih tunjuk. Berarti nama jenis koloidnya adalah Yeay. Oke, yang keempat, setelah margarin kita akan mengelompokkan sistem koloid. Apa ini guys? Roti tawar. Salah, ini bread tawar. Setelah kita lihat, ternyata bread tawar itu medium pendispersinya adalah padat guys. Dilihat nih, ini padat nih kan. Terus kita lihat di dalam roti tawar itu ternyata ada Kayak pori-pori pori-pori. Nah, pori-pori, di dalam pori-pori kan ada udara, yaitu gas. Maka padat ditambah gas sama dengan Aerosol padat. selanjutnya adalah jelly guys. Kita akan mengelompokkan sistem koloid jelly. Setelah saya amati, ternyata yang medium pendispersinya adalah cair guys. Terus yang fase terdispersinya adalah padat guys. Maka cair tambah padat sama dengan atau gel. Bener banget. Yeay. Dan dari jelly, mediumnya adalah cair dan fasenya adalah padat, dan jenis koloidnya adalah sol gel guys. Selanjutnya kita akan mengelompokkan sistem koloid keju guys. Oke. Setelah saya amati, ternyata tanpa perlu kita buka, medium dari keju ini adalah apa? Padat. Padat, karena bisa dilihat dari sini itu padat guys. Ternyata di dalam keju itu ada sesuatu yang fasenya adalah cair, maka padat ditambah cair sama dengan Emosi padat. ternyata mentega sama keju jenis koloidnya sama ya guys, dan itulah kelompok koloid dari keju guys. Selanjutnya kita akan mengelompokkan sistem koloid dari susu cair guys. Ternyata setelah saya minum, ternyata tidak ada padat maupun gas, maka medium sama fasenya sama-sama cair guys.
Maka cair ditambah cair sama dengan Emulsi. bener banget. Itulah nama koloid dari susu cair. Yang terakhir adalah spons guys. Setelah kita lihat di dalam spons ini, ternyata yang medium adalah si padat dan yang fase adalah si gas, karena ketika kita mencet si spons ini dia bakalan kayak ada udara-udara gitu guys. Jadi padat ditambah gas sama dengan Aerosol padat. nah, yeay. Maka medium si spons ini adalah padat dan fase si spons ini adalah cair. Maka nama koloidnya adalah gas. Maaf, fase dari spons ini adalah gas dan namanya adalah aerosol padat. Hasil pengamatan dari larutan gula yaitu jenis sampelnya adalah larutan sejati, dan setelah disaring warnanya tetap bening. Betul guys. Setelah didiamkan ternyata ada filtrat guys, karena di residunya itu bersih. Jadi setelah didiamkan selama beberapa menit, larutan gula yang berada di atas saring turun ke bawah dan menghasilkan filtrat guys. Itu adalah sampel larutan gula. Selanjutnya adalah yang kedua adalah susu cair. Bisa dilihat di sini residunya masih ada, dan filtratnya masih ada. Maka jenis sampelnya adalah koloid, dan setelah disaring warnanya tetap biru guys. Itu adalah hasil pengamatan kami menggunakan larutan susu. Yang terakhir adalah campuran tanah sama air. Bisa dilihat di sini residunya tetap keruh. Yang awalnya keruh menjadi bening. Maka jenis sampelnya adalah suspensi kasar guys. Suspensi kasar. Dan ada residunya sama ada filtratnya. Yeay! Selanjutnya adalah hasil pengamatan kami dari praktikum ini. Yang pertama, kami menggunakan sampel larutan gula. Hasil pengamatan kami yaitu jenis sampelnya adalah larutan sejati, dan setelah disaring tetap bening, dan setelah didiamkan berfiltrat dan tidak beresidu. Yang kedua adalah sampel susu cair. Jenis sampelnya adalah koloid, setelah disaring tetap keruh, berfiltrat tidak berfiltrat dan beresidu. Yang terakhir adalah sampel campuran tanah dan air. Jenis sampelnya adalah suspensi kasar, setelah disaring menjadi bening. Yang awalnya keruh menjadi bening setelah menggunakan kertas penyaring, dan setelah didiamkan tidak berfiltrat tapi beresidu. Yang pertama adalah nyatakan dalam satuan angstrom ukuran diameter bagi partikel-partikel larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar. Jawabannya adalah larutan sejati ukuran kurang dari 10 angstrom atau 10⁻⁹ meter. Partikel koloid berukuran antara 10 angstrom sampai 10⁻³ angstrom. Partikel suspensi kasar berukuran lebih dari 10⁻³ angstrom. Tuliskan perbedaan dari larutan sejati, suspensi kasar, dan koloid berdasarkan satu bentuk campuran. Untuk bentuk campuran larutan sejati yaitu homogen, sedangkan suspensi kasar itu heterogen dan koloid tampak homogen. Yang kedua yaitu menurut kestabilan. Untuk larutan sejati itu stabil, sedangkan suspensi kasar itu tidak stabil dan koloid stabil. Selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan pengamatan mikroskop. Larutan sejati itu homogen, suspensi kasar itu heterogen, dan koloid adalah heterogen. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan jumlah fase. Larutan sejati itu 1, suspensi kasar 2, dan koloid juga 2. Selanjutnya yang kelima berdasarkan sistem dispersi. Larutan sejati itu molekuler, suspensi kasar itu padatan halus, dan koloid padatan kasar. Yang terakhir adalah berdasarkan pemisahan dan penyaringan. Untuk larutan sejati sendiri tidak dapat disaring, suspensi kasar dapat disaring, dan koloid dapat disaring dengan kertas saring program. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan fase terdispersi dan medium pendispersi? Medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Selanjutnya adalah nomor 4. Sebutkan fase terdispersi dan medium pendispersi dari susu. Fase terdispersinya berbentuk zat cair dan medium pendispersinya berupa zat cair juga. Nah, yang kelima kita akan mengelompokkan jenis-jenis koloid. Yang pertama, contohnya ada mangkuk berwarna, medium pendispersinya itu padat, fase terdispersinya juga padat, dan jenis koloidnya sol padat. Yang kedua, contohnya ada mentega dan keju, medium pendispersinya padat, fase terdispersinya cair, dan jenis koloidnya emulsi padat. Yang ketiga ada roti tawar, medium pendispersinya padat, fase terdispersinya gas, dan jenis koloidnya aerosol padat. Yang keempat, contohnya ada jelly, medium pendispersinya ada cair, fase terdispersinya padat, dan jenis koloidnya salt atau gel. Yang kelima ada contohnya yaitu air tanah, medium pendispersinya ada padat, fase terdispersinya gas, dan jenis koloidnya ada busa. Yang keenam ada spons,
medium pendispersinya padat, fase terdispersinya gas, dan jenis koloidnya aerosol padat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada susu cair, medium pendispersinya cair, fase terdispersinya cair, dan jenis koloidnya emulsi padat. Yang keenam, pertanyaannya adalah mengapa dalam tabel data tipe koloid di atas tidak terdapat fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas? Jawabannya, karena partikel-partikel gas sendiri itu berukuran molekul atau ion yang bisa dibilang sangat kecil, yang berdiameter kurang dari 10 Armstrong, dan jarak antara partikel gas tersebut sangat rendah, sehingga ketika dicampurkan menghasilkan campuran yang homogen. Pertanyaan ketujuh yaitu berilah beberapa contoh produk industri yang menggunakan ilmu kimia khususnya koloid. Kami mendapatkan beberapa contoh produk industri yang menggunakan ilmu kimia yang khususnya koloid. Itu yang pertama ada getah karet, yang kedua ada cat, yang ketiga ada pewarnaan kain, yang keempat ada penjernihan air, dan yang terakhir ada gula pasir. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu ada pada bagian 7. Dari semua percobaan yang telah dicoba dapat diketahui bahwa larutan gula termasuk ke dalam jenis sampel larutan sejati. Kemudian susu cair termasuk ke dalam jenis sampel koloid, sedangkan campuran tanah dan air termasuk ke dalam jenis sampel suspensi kasar. Dan kita juga bisa mengenal banyak jenis koloid, seperti mangkok berwarna masuk ke dalam jenis koloid sel padat, mentega masuk ke dalam jenis koloid emulsi padat, roti masuk ke dalam jenis koloid aerosol padat, jelly masuk ke dalam jenis koloid sol atau gel, spons masuk ke dalam jenis koloid aerosol padat, dan yang terakhir susu masuk ke dalam jenis koloid emulsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.